Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Saputra. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 5 Batanghari. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari penugasan modul 1.1.A.6. Berikut filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah taman, sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan pendidik adalah petani atau tukang kebun kehidupan. Pendidik berfungsi menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya dan tumbuh dengan kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi, anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat merawat atau menuntun tumbuhnya tanaman, memberi pupuk dan air, dan membasmi hama yang mengganggu tanaman. Tentunya beda jenis tanaman akan beda pula pelaksanaannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak, metode belajar anak yang berbeda-beda, dan selalu berorientasi untuk kepentingan anak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memberikan 3 asas yang terkenal dengan istilah trikon. Asas trikon ini dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit kepada manusia dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti bergerak. Artinya bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang tentu berbeda-beda, tetapi mereka tidak pernah berhenti bergerak, dan tugas guru adalah memastikan bahwa setiap anak tetap terus bergerak di orbitnya masing-masing dengan tanpa membandingkan dengan anak-anak yang lain. Trikon. Kon yang pertama adalah continue. Di sini diminta bahwa pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Jadi setiap guru harus melakukan perencanaan dengan baik, di mana pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua adalah convergent, di mana pengembangan yang dilakukan oleh guru atau pendidikan dapat mengadopsi dari berbagai sumber di luar, bahkan dari luar negeri sekalipun. Tetapi tetap kita nanti menyesuaikan dengan kondisi di pendidikan di tempat kita. Yang ketiga adalah konsentris, di mana pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Sehingga diharapkan bahwa ketika anak tumbuh, berkembang, mereka tetap dengan karakter kebudayaannya sendiri. Kemudian bahwa perkembangan itu semua tetap harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari si anak tersebut. Dan untuk memastikan bahwa itu terjadi, maka perlu dilakukan pembelajaran dengan istilah merdeka belajar. Apa saja yang dimaksud di sini? Merdeka belajar artinya setiap anak diberi keleluasaan untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasnya. Kemudian, anak juga diberikan kemerdekaan belajar dalam berinovasi. Guru menuntun anak untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian anak dengan ilmu yang dimiliki, mereka berhak untuk berinovasi dan mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka merdeka belajar dalam bereksplorasi. Mereka baik secara sendiri maupun berkelompok bereksplorasi untuk mengembangkan bakatnya baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu bagaimana implementasi di sekolah yang telah kami terapkan? Beberapa di antaranya yang telah kami terapkan dalam hal memberikan kebebasan merdeka belajar bagi anak. Di antaranya adalah melakukan bimbingan bagi anak-anak yang berbakat, baik secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah memberikan keleluasaan kepada anak untuk menikmati atau mengembangkan bakat dan minatnya di bidang ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler yang kami lakukan, di antaranya adalah bola voli, bola basket, takraw, futsal, dan bulu tangkis.
Kemudian juga kami membuat jadwal keagamaan di sekolah. Di antaranya adalah melakukan pembacaan Asmaul Husna di setiap pagi Selasa hingga Kamis dan pembacaan surat Yasin di hari Jumat. Dan dilanjutkan dengan kultum kuliah 7 menit yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa setelah pembacaan surat Yasin. Dan tentunya adalah sholat berjamaah ketika zuhur. Kegiatan lainnya yang biasa kami sudah lakukan adalah dengan pembiasaan literasi. Anak-anak diajak untuk gemar membaca, baik buku-buku teks pendidikan ataupun buku non-fiksi. Untuk saya pribadi sebagai guru, saya juga berusaha untuk mengembangkan pembelajaran di kelas, di mana saya membuat pembelajaran itu bervariasi dengan bekerja sama dalam kelompok, bereksplorasi dan mencari eh, literatur menggunakan teknologi, kemudian memanfaatkan laboratorium yang ada untuk mengembangkan atau mempraktekkan pembelajaran yang telah dipelajari. Selain itu, selain ilmu pengetahuan yang telah saya lakukan atau transfer, kita juga melakukan pembiasaan pembinaan karakter, di mana setiap masuk kelas maka anak-anak melakukan pembiasaan eh, berjabat tangan atau mencium tangan, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah. Kemudian juga dilakukan pembiasaan untuk bergotong royong, piket kelas setiap hari dan piket massal sebulan sekali. Dan yang ketiga tentunya adalah melakukan kegiatan rutin keagamaan untuk mengembangkan iman dan takwa anak-anak. Demikian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya paparkan dan yang sudah diterapkan di sekolah, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.